Dan untuk membahas lebih lanjut soal konsep Transit Oriented Development MRT, kita sudah bersama dengan Pak Farhat Mahfud, Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, dan juga pengamat tata kota Pak Yayat Supriyatna. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat? Sehat, Selamat malam. Mbak Dian. Sehat Mbak Dian. Baik, saya ke Pak Farhat terlebih dahulu. Pak, ini targetnya di 2030 ada 20 kawasan TOD. Sampai sejauh ini sudah ada berapa Pak kawasan TOD yang sudah dibangun? Dan tujuannya sebetulnya untuk apa sih Pak? Ya, pertama-tama terima kasih telah diundang di acara CNBC ini membahas tentang TOD ya. Salah satu tugas MRT yang juga cukup penting dan mendapatkan mandat dari Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini sudah ada 6 TOD yang sudah beroperasi, yaitu Lebak Bulus, TOD Fatmawati, kemudian Blok M Sisingamangaraja, kemudian yang berikutnya Istora dan Senayan, dan juga yang paling dekat dengan Bundaran HI adalah Duku Atas, gitu ya. Ke depan akan ada Bundaran HI dan ada 2 tambahan lagi, nanti jadi total ada 8 dalam waktu dekat ini bisa kita harapkan. Tapi yang sudah beroperasi penuh adalah ada 6 kawasan TOD, dan ini kita harapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di area Jakarta, dan juga menjadi pusat pergerakan atau mobilitas warga yang ada di DKI Jakarta maupun di sekitar wilayah Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pusat pembangunan itu bisa bergerak atau berkisar ada di sekitar stasiun MRT yang merupakan backbone public transport di kota Jakarta ini, dan dampaknya adalah kita harapkan pergerakan warga dari satu titik origin dan destinasi itu menjadi sangat efisien sedemikian sehingga itu bisa mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk yang ada di kota ini. Mungkin itu untuk memberikan perspektif awal ya terhadap TOD apa saja yang sudah kita bangun dan apa saja yang sebetulnya tujuan utama dari pengembangan kawasan berorientasi transit ini. Baik, Pak Yayat, sejauh ini Bapak melihat bagaimana Pak pelaksanaan TOD yang sudah dilakukan pihak MRT? Sejauh ini sudah ada 6 kawasan TOD yang dibangun, dan apakah sudah sesuai Pak Yayat melihatnya dengan tujuannya? Ya, secara hukum kan memang sudah diberikan mandat kepada PT MRT untuk membangun TOD. Memang kita harus sedang melakukan inisiasi untuk mengoptimalkan fungsi TOD tersebut. Harus diakui memang untuk membangun secara menyeluruh itu memerlukan anggaran yang sangat besar. Dan saya lihat di sini upaya yang dilakukan adalah merintis menumbuh kembangkan pusat kegiatan tersebut dengan berbagai aktivitas terlebih dahulu. Ini penting karena apa? Membangun TOD adalah bagian dari strategi juga mendorong peningkatan ridership, artinya jumlah penumpang. Jadi otomatis sebetulnya dengan adanya kegiatan TOD itu diharapkan kawasan di sekitar stasiun itu ada bangkitan ekonomi, aktivitas-aktivitas lain, sehingga membuat adanya sinergi antara pengembangan kegiatan ekonomi sosial yang difasilitasi oleh transportasi. Nah, pertanyaannya kan menarik. Bagaimana implementasi yang 6 kawasan TOD tersebut? Nah, sekarang sudah dilakukan upaya membangun, tetapi pertanyaannya kan, membangun itu kan tidak hanya oleh PT MRT. PT MRT harus bersinergi ya, dengan pelaku usaha, pemilik properti, ataupun pemilik usaha lainnya. Kemudian juga harus bersinergi dalam konteks untuk menumbuh kembangkan, menarik daya tarik orang untuk datang dan tinggal di sekitar stasiun MRT. Nah, yang menarik itu untuk membangun itu kan tidak sekedar pada gagasan saja, tapi bagaimana membangun kolaborasi. Kata kunci adalah kolaborasi untuk membangun sinergi bahwa TOD ini harus dibangun secara bersama-sama. Ini menarik Pak Yayat. Pak Farhat, tadi Pak Yayat mengatakan bahwa perlu adanya sinergi dan juga kolaborasi bagi PT MRT dalam membangun konsep TOD ini. Nah, ini sejauh ini bagaimana Pak sinerginya dengan pihak-pihak lain? Ya, jadi saya mungkin ingin menanggapi dulu yang disampaikan oleh Pak Yayat bahwa ini jangan sampai berhenti di sekedar gagasan. Jadi apa yang telah kita lakukan di dalam 6 kawasan berorientasi transit ini? Tahun lalu kita mulai mencanangkan dimulainya pembangunan di kawasan TOD
Yang pertama ada beberapa infrastruktur kawasan seperti interkoneksi ya di kawasan Lebak Bulus yang kita sebut dengan Simpang Temu Lebak Bulus. Kemudian ada juga nanti taman literasi yang ada di Blok M gitu ya, di KBT Blok M. Kemudian ada juga Simpang Temu Duku Atas, itu juga kita sudah mulai bangun mulai tahun lalu gitu ya, dan kita harapkan ini bisa selesai di tahun depan. Kemudian ada Serambi Temu yang merupakan jembatan penyeberangan atau multiguna yang menghubungkan LRT Jabodebek yang mudah-mudahan kita harapkan bisa segera beroperasi dan dengan stasiun gitu ya, stasiun Sudirman lama gitu. Dan kemudian akan ada beberapa kegiatan pembangunan pedestrianisasi di area dekat Kendal gitu ya, di Blora dan Kendal, dan ini kita harapkan bisa mulai mendorong pembangunan dan kegiatan ekonomi di area atau kawasan TOD atau sekitar stasiun MRT. Nah, bagaimana sinerginya? Nah, sinergi saat ini kita terus lakukan dengan berbagai pihak. Yang pertama tentunya dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ya, karena kami mendapatkan mandat dari Pemprov DKI. Ini kita terus mengupayakan berbagai hal yang sifatnya dari aspek perizinan, gitu ya. Ini kita upayakan terus-menerus. Kemudian tentunya juga kita mengupayakan kolaborasi ya dengan berbagai pihak, baik itu pihak swasta sebagai pemilik lahan atau pihak swasta sebagai pemilik modal investasi dan sebagainya. Sedemikian sehingga kita upayakan semaksimal mungkin pembangunan di area kawasan berorientasi transit ini tidak terlalu banyak misalnya menggunakan konsep pendanaan dari pemerintah justru. Tapi kita berharap dengan konsep yang public-private partnership ini bisa benar-benar diwujudkan. Nah, hal-hal ini yang akan kita lihat dalam waktu-waktu ke depan ingin kita gulirkan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Yayat, kita juga akan mendorong ya densifikasi di wilayah stasiun-stasiun MRT yang akhirnya nantinya akan dapat berdampak pada ridership. Pembangunan ini nantinya akan meningkatkan jumlah penduduk di kawasan sekitar stasiun-stasiun MRT yang ultimately akan memberikan peningkatan terhadap ridership dan ikut membantu perubahan wajah kota di sekitar stasiun MRT Jakarta. Mungkin itu mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, Pak Farhat, tapi yang menjadi concern Pemprov DKI ini katanya jangan sampai pengembangan kawasan TOD ini berimbas pada kenaikan harga tanah. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, betul. Itu dengan adanya pembangunan public transport, ya kita ketahui dimanapun ya, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, di berbagai negara, setiap pembangunan public transport, apalagi itu sifatnya backbone, itu akan meningkatkan harga lahan. Nah, disinilah kami sebagai badan usaha milik daerah ya dituntut oleh Pemprov DKI juga untuk juga bisa berimbang dalam melaksanakan fungsi badan usaha yang bersifat milik daerah ini, yaitu selain hanya mementingkan aspek komersialisasi, tapi juga harus ada aspek sosialnya. Nah, disinilah ke depan kami akan upayakan ya, ke depan akan kita usahakan ada hunian TOD di sekitar area stasiun MRT. Kemudian ke depan juga kita akan kolaborasi dengan para pemilik gedung misalnya untuk bagaimana pasca pandemi COVID ini bisa meningkatkan okupansi gitu ya dengan melakukan berbagai strategi yang inovatif untuk melakukan pengisian sambil menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi oleh Kota Jakarta. Dan dengan demikian kita tidak hanya memikirkan aspek komersialisasi sebagaimana layak, tapi kita juga memikirkan fungsi sosial di mana kita mencoba menyediakan hunian yang sifatnya affordable ya, tapi tidak yang memiliki segmentasinya sendiri, khususnya adalah segmentasi warga yang belum terakomodir oleh hunian MBR ya, hunian masyarakat berpenghasilan rendah misalnya yang sudah disediakan oleh pemerintah, tapi juga tidak disediakan oleh hunian yang saat ini sifatnya premium yang saat ini lebih banyak tersedia begitu. Jadi kita akan mengisi kekosongan dan itu adalah fungsi sosial dituntut oleh sebuah badan usaha milik daerah.